Saya katakan Prabowo tidak ada apa-apa sekarang, walaupun dia presiden. Secara lahiriah, para menterinya, pejabatnya takut dengan Tipikor. Karena ini adalah yang dibuat oleh Jokowi dan persiapan untuk hari ini. Saya ulangi, ya kan? Yang menang adalah Jokowi, kan? Dengan Tipikor ini. Dan semua orang akan takut. Menterinya Jokowi takut, Prabowo takut, coba. Dibuat Tipikor gimana coba? Tetapi ingat, jurisprudensi bisa juga masuk sebelahnya mana? Rumahnya Pak Prabowo di Kertanegara, dibongkar ada, diekspos ini rumahnya Prabowo apa? Di Prameng, Prabowo korupsi, ya kan? Bisa terjadi. Ini bisa makan tuan. Sudah diingatkan ini kalau dibiarin lagi, kan gitu. Kan seharusnya logika berpikir saya kan berubah jadi panglima aja nggak selesai kan itu. Tapi coba apa yang lulus Mas Edi, iya lulus seperti Mas Edi, kira Prof juga. Ini adalah momentum bagi Presiden Prabowo. Momentum. Karena ini memang ini rencana saya. Saya lakukan seperti rencana saya supaya kursi bisa ditangkap semuanya. Maka karena yang membuat gaduh ini kan antara kejaksaan dengan kepolisian. Buat gaduh kan gitu. Nah, karena buat gaduh tanpa pengetahuan saya, masa kamu yang bertetangga nggak bisa komunikasi dengan baik, bikin ribut negara aja dan kerajaan kan ke saya. Orang mau tanya, ini negara ini ada pemimpinnya nggak sih? Ada presidennya nggak sih? Ribut gini kok nggak ada apa-apa kan? Itu kan yang gaduh ini. Maka kamu saya copot sekarang, dua-duanya. Dan cari PLT. Jangan definitif dulu PLT. Dipegang oleh presiden, kasih PLT. Tugasmu adalah dari polisi, bintang 3 atau bintang 4, kau pimpin polisi, bongkar itu apa kejaksaan, bongkar yang lainnya. Kalau kamu bisa bongkar hebat, maka kamu bisa jadi definitif nanti. Kejaksaan juga gitu. Bongkar itu. Jelas kemenangannya itu apa? Ketika Jaksa Agung yang sudah mengeluarkan pemeriksaan 45 ditambah 2, 4647. Saya bilang ditambah 2, 467 berarti ada maknanya. Ya. Terus dicabut lagi. Kan jadi cabut lagi kan? Nggak jadi. Ini hukum apa nih? Orang kata, oh ternyata maaf ada yang katakan maling berkoordinasi. Kan gitu. Terus negara ini apa? Rakyat menjadi apa? Saya tadi itu membayangkan sejak duduk pertama kali di sini itu apakah Pak Gatot itu telinganya nggak panas gitu ya. Itu mulai dari Bang Yani, semua mungkin Pak Gatot soal sabotase struktural begitu. Saya mikir-mikir apa sih maksudnya mau manasin Pak Gatot gitu maksudnya. Oke, kalau Pak Gatot sendiri melihat apa sungguh yang terjadi? Banyak Pak Gatot nggak saya tanya lagi tadi mereka nyinggung soal polisi jaksa, soal apa dan sebagainya. Tapi Pak Gatot itu apa yang dipikirkan gitu ya setelah melihat situasi ini gitu karena saya kira mungkin saya ini benar-benar salah dengan saya. Sebenarnya ketika Pak Gatot bilang sabotase struktural itu kan sebenarnya sebagai sabotase struktural tadi kan bagaimanapun kan Pak Prabowo itu kan seniornya Pak Gatot ya Pak. Kalau orang Jawa itu sering katanya tego loro nih nggak tego pati nih gitu ya Pak ya. Nggak ngerti nggak kira Pak? Itu apanya? Kita nggak oke sakitnya tapi gua nggak rela kalau dia mati. Kira-kira gitu ya sebenarnya yang dimaksud Pak Gatot itu. Dan karena Pak Gatot kan juga dulu meyakini bahwa ini operasi garis dalam segala macam gitu yang saya simak gitu. Tapi coba sekarang ini setelah hampir 2 tahun ini kan artinya sebenarnya Pak Gatot tidak punya kemewahan juga untuk memberi waktu, tenggang waktu lagi gitu. Silakan Pak Gatot. Mau sekarang atau nanti? Sekarang nggak apa-apa, jadi bahan nanti. Walaupun beliau punya kebebasan untuk ngomong terserah benar mau ngomong apa gitu ya. Saya mau jawab juga. Iya. Tadi kan kita ngomong panjang lebar, akhirnya mengerucut pada biar pun kembali kepada sosok Prabowo Subianto. Ya, iya dong. Presiden, konstitusi tertinggi, punya amanat konstitusi dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya buat Pak Gatot adalah, mungkin nggak sih gitu loh, ada orang pihak yang bisa ngasih tahu Pak Presiden, sampai itu presiden loh, sampai itu punya hak mutlak loh, gitu-gitu. Ini negara sudah tinggal 10 menit lagi loh gitu. Ada nggak orang yang bisa ngomong begitu dan dia mau denger dan mau eksekusi? Itu omongannya dia sendiri. Oke, monggo, Pak. Terima kasih. Pak Kaban, Mas Edi, Pak Yani, Pak Pusat, Prof. Sudibyo, kemudian Pak Antoni, Pak Ersul, saya terima kasih sudah mendengar semuanya. Itulah yang menjadi beban saya selalu loh di Komi itu kan. Selalu menyimpulkan, terus menyampaikan kan gitu. Tapi untuk mendinginkan, begini, apa sih sebabnya kita seperti ini? Termasuk dunia juga seperti ini? Kan gitu pertanyaan kan? Apa sebabnya? Gitu.
Jadi, saya menemukan suatu hal yang luar biasa. Contohnya data penduduk Indonesia. Data penduduk Indonesia itu tahun 1980, 148 juta, 117 ribu jiwa. Berarti, di Indonesia ini untuk mencapai jumlah 148 juta sekian, itu perlu waktu 1980 tahun. Benar nggak? Iya. Ya? Prof, benar nggak, Pak? Betul. Ya kan? Sekarang, ternyata untuk mencapai 139 juta 769 hanya perlu waktu 46 tahun. Saya nggak? Bayang 1980, kemudian untuk mencapai 139 juta lebih, Tambahan baru ya maksudnya? iya, Hmm. perlu 46 tahun. Lihat, data penduduk 2026, 287 juga, tinggal dikurangi, jadi 46 tahun, hampir setara dengan 1980 tahun. Artinya apa? Inilah sebenarnya yang membuat permasalahan di dunia ini. Karena bumi tetap, yang menghuni banyak. Gitu. Penduduk dunia pun sama juga. 8 miliar, 3. Kan. Pada tahun 1980, dunia itu untuk mencapai 4,4 miliar, itu perlu 1980 tahun. Tetapi, untuk mencapai 3,8, itu hanya perlu 46 tahun. Itulah hal yang sangat mengerikan, karena berdasarkan penelitian, bumi ini untuk orang hidup normal, nggak ada desakan apa-apa, normal, itu antara 2,5 sampai dengan 4. Kita hampir 2 kali lipat lagi. Itulah saya hanya menyampaikan bahwa Thomas Malthus 1897 1998 pernah menyampaikan pertumbuhan hulu akan bertambah menurut geometrik atau kali-kalian, tetapi pertumbuhan kesediaan makanan bertambah menurut aritmatika. Inilah inti yang pada rapat kabinet ya, yang mengatakan bahwa pangan, air, dan energi itu benar-benar akan dicari oleh banyak orang. Nah, selanjutnya, yang membuat perang juga sama. Peak oil theory. Peak Hubbard mengatakan produk minyak mentah dunia akan meningkat sampai puncak, kemudian akan turun. Saya berikan contoh Indonesia. Indonesia ini produk tahun 1980, 1,5 juta barrel per day. Tapi yang digunakan hanya 450. Sehingga kita bisa ekspor 1,1 juta. Jadi benar-benar negara minyak waktu itu kita. 80 bagi. Bonanza ya. Iya. Tapi ketika sekarang ini, produk kita cuma 608. 48 ribu barrel per day. Kan 2025 tahun kemarin yang digunakan konsumennya ada 1.600.000. Jadi kita harus impor, kita tidak ekspor, kita harus impor 1 juta. Ini permasalahan yang mendasar di negeri ini, dan inilah bukti bahwa peak oil theory itu benar-benar terjadi, dan inilah sebenarnya permasalahannya. Di Indonesia saja produk turun 61%, ya kan? Kemudian konsumen naik 92%. Ini sebenarnya permasalahan, dan ini bisa dibuktikan bahwa cadangan minyak di Indonesia itu kalau tidak ada yang baru hanya tinggal 9-10 tahun loh. Jadi kalau sekarang 2026, tahun 36 lagi kita bisa full harus impor. Produksi minyak dunia 166,30 juta barel per hari. Saya tidak nyampaikan konsumennya karena mereka memproduksi berdasarkan konsumen karena menjual minyak ini kan gitu. Nah, ini yang saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa konflik di dunia ini semuanya itu berdasarkan itu. Libya, Mesir, Irak, Kuwait, Syria, Yaman, Kongo, kemudian Sudan, dan Nigeria. Kemudian pada tahun 2015 saya bertanya, kenapa Ukraina penghasil minyak besar kok tidak perang? 2014 saya bertanya itu, di keliling santai, kenapa ini? Ternyata perang juga sekarang kan? Karena dia 10 juta barel per hari, itu kan besar ini kan? Itulah makanya sekarang diperebutkan benar-benar gitu, Ukraina. Ini sebenarnya yang mendasar kondisi sekarang termasuk dalam negeri kita seperti itu sebenarnya. Jadi konflik itu 80% karena minyak, di mana minyak begitu habis nanti ya ke situ. Nah, kemudian sekarang yang katakan perang kita di Arab Spring ya, kemudian memperebutkan minyak, itu nanti akan bergeser ke sekitar ekuator yang diperebutkan pangan, air, energi, dan finansial. Dan itulah sebenarnya ancaman nyata kita. Nah, nanti saya jelaskan kenapa kok ini menyangkut, karena semua yang terjadi sekarang itu ya ini sebenarnya dibuat seperti itu. Nah,
Dan yang lebih mengerikan lagi, tapi juga bisa sebenarnya menguntungkan, saya membuat suatu istilah, kita hidup di the winning region. Yaitu ada India, Cina, Thailand, Malaysia, Filipina, Brunei, dan sebagainya. Itu adalah 43,1% dari jumlah penduduk dunia. Berarti itu marketing. Pasar gitu kan itu. Dan penyangganya kita. Kenapa? Kita punya selat di mana 82% ekonomi mendapat itu. Kita punya laut, di mana laut ikan-ikan tempat kita itu kalau dia sudah mau kawin ke situ. Ya, karena cari yang hangat. Habis itu dia pulang lagi melahirkan di tempat lain, tapi kawin situ. Jadi benar-benar luar biasa. Dan tempat ekuator ya tempat segala macam ini ada. Dan pada tahun 2030 jumlah penduduk dunia itu 8,5 miliar jiwa dan 7,7 yang tinggal di luar ekuator, yang tidak selengkap apapun yang ada di ekuator. Bercocok tanam pun nggak bisa seperti ekuator, ada liburnya musim salju dan sebagainya. Dan yang tinggal di ekuator hanya 815 juta. Bayangkan kalau yang 7,7 miliar itu bergantung hidupnya karena pangan, energi, dan air terhadap yang tinggal di ekuator. Itu juga merupakan ancaman nyata karena kita di ekuator. Ini sebenarnya yang terjadi. Nah, dari inilah maka saya ingin menjelaskan sedikit apa sih cognitive warfare. Perang kognitif. Ya, perang untuk mengendalikan cara orang berpikir, merasa, mengambil keputusan. Dan inilah yang sedang dilakukan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ya, oleh orang-orang yang kita juga sama tahu. Ya, perang ini adalah konflik yang sasarannya bukan otak, bukan apa? Sasarannya otak, bukan gedung, bukan apa, bukan. Persepsi manusia, logika, emosi, kepercayaan, ingatan penduduk nanti saya buktikan. Tujuannya bikin bingung, terpecah, dan tidak percaya pada pemimpin. Ketika tidak percaya pada pemimpin, mereka sudah berhasil. Gitu. Itulah yang saya penggal-penggal sedikit mulai sejak 18 Agustus saya ceritakan. Jadi, inilah yang dikatakan evolusi medan perang. Yang tadinya medan perang itu memperebutkan wilayah, sekarang tidak. Kendali kita berpikir. Gitu. Jadi, pikiran diretas, kemudian untuk menguasai keputusan-keputusan. Jadi, bukan berita bohong, tapi bisa melumpuhkan. Jadi, tidak betul yang menangkan perdebatan logika, tidak. Nanti saya jelaskan. Cantik sekali yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan geng-gengnya. Maka jika publik tidak lagi percaya pada informasi atau institusi resmi maupun pemimpinnya, itulah tanda bahwa mereka sudah menang tanpa seperti itu rubuh. Taktiknya melumpuhkan mental, tinggal white noise, banjiri kebohongan. Kalau perlu menggunakan AI kan, bahasa ini sepertinya benar-benar. Jadi mengekspansi dimensi informasi yang ada, sehingga publik bingung mencari kebenaran. Publik bingung mencari kebenaran. Karena di Indonesia ini lebih dari 50%. Kita lebih hebat dari Amerika, dari Australia, dari manapun, tentang penggunaan internet. Karena hampir seluruh wilayah internet ada. Apapun juga orang penulis pun udah bawa HP itu. Dan black noise. Menghapus sinyal yang kredibel itu dihilangkan semuanya. Membungkam fakta, merusak reputasi jurnalis. Ilmuwan pun, ya kayak di UI itu, ya kan, Pak Dirwanmo itu langsung dipotong kan gitu. Jadi itu salah satu bagian. Jadi lebih 50% mengandalkan media sosial sebagai sumber berita seperti Paul sampaikan, tetapi berita itu dia tidak mudah untuk cross check apakah benar atau tidak. Kadang-kadang cuma dia telan, walaupun dia nggak benar, disebarkan. Itu yang ini. Nah, saya sedikit menyinggung tentang latar belakang lahirnya KPK. Saya masuk dari situ dulu. KPK ini adalah benar-benar produk dari reformasi. Undang-Undang 8 tahun 99 adalah mengatur negara bersih dari KKN. Hasil reformasi kan itu. Negara dibuat itu. Kemudian, ini zamannya Pak Habibie nih. Zamannya Pak Habibie. Undang-Undang nomor 31, 99 pasal 43. Amanat bentuk KPK paling lambat 2 tahun. Sejak diundang-undangkan. Itulah maka yang menjadi tugas adalah Ibu Mega, gitu kan. Sehingga Undang-Undang 30 tahun 2002 huruf B, instansi pemerintah yang menangani perkara korupsi belum berfungsi efektif dan efisien, dan pemberantasan korupsi sama sekali tidak memenuhi. Maka dibuatlah Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 yang beroperasi tanggal 29 Desember 2003. Undang-undang ini adalah merupakan KPK dibentuk karena korupsi sudah menjadi budaya dan darurat pada saat itu. Polisi jadi polisi, jaksa nuntut jaksa, kapan KPK-nya kan? Kasus besar mana ke BLBI, Bank Senturi dan lain-lain sebagainya lagi. Gitu.
Nah, maka KPK adalah anak kandung reformasi. Kita semua sepakat itu kan. Tapi, karena tujuannya satu, dia independen. Kemudian bebas dari kekuasaan manapun, bahkan penyidiknya pun sendiri, lembaga ekstraordinari, ya, untuk mencapai lawan kejahatan luar biasa. Kemudian tugasnya mencegah, mengkoordinir, monitoring, supervisi, penyidikan, penuntutan sampai eksekusi. Luar biasa itu KPK. Ya. Tetapi Jokowi punya rencana yang sangat luar biasa. Dia bungkam dulu kampus. Gimana dia bungkam? Dengan mengeluarkan Permendikbud 85 tahun 2017 bahwa pemilihan rektor menteri punya 35% suara. Maka hampir dikatakan semua perguruan tinggi negeri rektornya adalah orang pemerintah karena pemerintah punya 35% dari suara-suara dekan. Itu yang dia pegang dulu. Maka mahasiswa bilang, ya kamu silakan demo, cuma sehari pulang ya, besoknya 3 kali lagi itu. Ya kita bisa lihat Gajah Mada lah, kan gitu. Itu. Ini yang langkah yang sangat brilian untuk melaksanakan perang konflik tadi. Nah, kemudian perhatikan, KPK ini untuk keamanan dia dan gengnya diamputasi. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Bahasa sopannya revisi Undang-Undang KPK. 17 September 2019 DPR mengesahkan dan 17 Oktober 2019 ditandatangani Presiden dan berlaku. Artinya apa? Tinggal 3 hari lagi pelantikan Presiden. Ini senjata ampuh untuk perang kognitif yang didesain Pak Jokowi. Saya sebut aja langsung Pak Jokowi. Nah, padahal 20 udah pelantikan. Nah, dengan ini maka berusaha untuk membuat pasti dengan dia mutasi, pasti KPK ini akan hancur ya. Satu, KPK orangnya Jokowi, ya kan, karena dipilih arah masuk dalam eksekutif, ya kan. Kemudian ada Dewan Pengawas, ketuanya Presiden sendiri, yang tadinya kalau dia mau menangkap OTT harus lapor dulu, penyadapan harus lapor dulu, pasti dia akan jelek, gitu. Iya. Masuk eksekutif, kemudian penyidik independen, harus ASN, ya kan, atau Polri, sehingga nanti kayak novel itu kan, digagengnya kan, coba tidak lulus katanya kan. Tadinya penyadapan bebas, harus izin Dewan Pengawas, ya bocor. Kemudian, dulu tidak punya SP3, nggak ada itu. Sekarang 2 tahun, bisa di SP3. Ada Dewan Pengawas 5 orang, dipimpinannya Presiden langsung. Kemudian penuntutan mandiri, harus koordinasi dengan kejaksaan. Pegawainya ASN sekarang, masuk ASN semuanya. Itulah KPK. Apa yang bisa kita harap? Nggak bisa dengan demikian. Pelemahan sistematis, ya sistematis sekali. Karena alasannya kalau nggak gitu, dia sering konsumsi politisi dan aparat kan. Nah, yang tadinya KPK itu anak kandung reformasi, sekarang menjadi anak haram reformasi. Anak kandung Jokowi. Diadopsi. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya apa? OTT turun. 2018 30 OTT, ya kan? 2021 cuma 6, 2022 cuma 10. Disitulah mulai pembusukan OTT, ya. Pembusukan KPK. Kasus besar mandek, banyak kasus dilimpahkan kejaksaan dan polisi. Citra turun dari indeks 40 menjadi 34. Nah, dalam kondisi seperti ini sudah direncanakan memang. Apa tujuannya? Tujuannya adalah pembentukan Korp Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor. Itulah namanya perang kognitif. Dia biasa-biasa saja. Orang melihat nggak ada. 5 hari sebelum lengser ya, Ya, gitu ya. iya, dibuat 5 hari sebelum lengser. Ini apa? Senjata rahasia, senjata pusaka yang ditanamkan, bisa juga sebagai bom waktu. Pasal 2-nya mengatakan pemberantasan tidak pidana korupsi singkat Kortas merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang pemberantasan tidak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri. Nah, ini dia. Tugasnya membantu Kapolri mencegah, menyidik, pendidikan, TPPU serta pengurusan dan pengamanan aset. Ada TPPU-nya. Makanya dikatakan Pak Mustad tadi, sudah makan bubur tengah, betul sekali itu. Betul sekali itu. Bubur tengah. Ya. Ini dia. Gitu. Nah, pernyataan Jokowi, padahal Pak Jokowi pernah ngomong, nanti tanyakan ke Presiden, ke Presiden Alor. Tanyakan ke Presiden dulu, karena pemerintah yang baru saya ini tinggal 3 minggu, tidak boleh memutuskan hal-hal yang strategis. Beliau ngomong sendiri. Kemudian 3 Oktober juga ditanya soal pemekaran kecamatan Pantar dari kabupaten. Dijawab, tidak boleh putuskan karena strategis. Tetapi 2 tentang hal yang mendasar itu dilaksanakan 5 hari sebelum pelantikan Presiden. Ya, luar biasa kan? Kemudian itu lagi tinggal 3 hari.
Orang tidak melihat, tapi saya melihat bahwa inilah sebenarnya kecerdasan. Seolah-olah dia nggak mungkin strategis, dia diem. Kita nggak tahu kan, tiba-tiba ada tipikor menangkap kan. Nah, itu. Maka tanggal 20 Oktober 2004, pelantikan presiden, dan presiden menerima warisan dari Jokowi. Warisan inilah yang awalnya terjadi saat ini. Mengapa? Satu, selama 10 tahun, nambah hutang BUMN pemerintah 15.000 triliun. Sumber daya ayam dijual ke Tiongkok, kan? Tidak meningkatkan APBN. Mudah-mudahan Presiden mengatakan untuk pasal 33, ini dilihat ini kali ini, ya kan? Ya. Kemudian APBN 80% hidup dari pajak, APBN 80% lebih hidup dari pajak. Rakyat yang nanggung ini. Habis itu rakyat nggak berbicara, ya aneh sekali, dia bayar pajak kok nggak boleh bicara. Banyak proyek perangkat, ada 4 bandara, ada waduk juga. Kesenjangan sosial antara semiskin hidup semakin tajam. Kemudian ini juga proses permiskinan yang sangat luar biasa yang tidak terlihat. Judi online. Iya. Tahun 2017 omsetnya hanya 2 triliun. Tapi 2023 hanya 6 tahun menaik jadi 350 triliun. Artinya apa? Yang main judi online siapa sih? Menengah ke bawah. Proses pemiskinan, karena orang miskin gampang diatur. Gitu. Kemudian selama 1 tahun korupsi lebih besar 100% dari semua presiden yang ada. Dari semua presiden yang ada, selama pemerintahan Jokowi. Kemudian banyak pendiaman pengusaha tinggi, urusan korupsi. Sengaja pejabat-pejabat yang korupsi dibiarin tapi kayak, lu udah korupsi nih. Nggak dulu tinggal masuk. Kan gitu. Kemudian beras Indonesia naik lebih mahal 20% dari beras internasional. 46.000 kena PHK. Ini warisan dari Jokowi. Tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN. Angkanya 5,2%. Dan selanjutnya 9,89 juta Gen Z di Indonesia nganggur. Dan kelas menengah banyak jatuh miskin. Ya, kelas menengah itu hidup. Bahkan kalau yang namanya resesi tidak boleh ngomong, itu Bank Dunia yang mengingatkan ada ancaman resesi kita gitu. Bank Dunia. Nah, kemudian agak sedikit menukik nih. 21 Oktober 2004 pelantikan menteri. Presiden Prabowo dengan gagahnya nunjuk menteri-menteri kan, kamu akan jadi dipanggil semuanya orang-orang ini ya kan. Tiba-tiba dipanggillah ke Solo. Ya. 15 Oktober. Dikasih nama 17 menteri dan lain-lain. First jabatannya yang sangat strategis. Tahu Jokowi, Prabowo itu orang yang sangat menghormati atasannya. Ya, pada saat itu pasti dianggap sebagai atasan kan, maka dia hormati. Dengan warisan ini, semua mengatakan Indonesia pada saat itu tidak jalan baik-baik kan. Kalau tidak baik-baik harusnya menterinya ramping, efisien, mudah dikendalikan. Ya. Ini terpaksa. 109 pejabat kabinet merah putih karena menampung ada 48 menteri dan Menko, ya kan? 5 pejabat setingkat menteri, 56 wakil menteri. Yang pernah menjadi menteri Jokowi ada 33 orang. 17 orang menteri dan Menko, itu semuanya jabatan-jabatan strategis. 4 orang pejabat tingkat menteri, 12 wakil menteri. Makanya dibawalah sama presiden ke Magelang untuk menyamakan persepsi isinya kan gitu. Tetapi 17 menteri ini pasti di briefing oleh Jokowi punya tugas dan misi. Nanti akan lihat tugas misinya. Dan yang paling berbahaya belajar dengan zamannya Pak Harto. Kenapa Pak Harto menyatakan turun ketika menterinya semuanya meninggalkannya kan. Ini pun bisa menjadi bom waktu yang terakhir. Ketika terjadi demo, menterinya 17 menteri pergi semuanya, kepercayaan publik tidak ada. Ya presiden udah tinggal di menteri, lu turun aja. Inilah yang membuat presiden sudah mulai goyang ini. Independen untuk mengambil keputusannya, tidak di tangan sendiri gitu. Dan mulailah yang saya katakan sabotase struktural. Tadi Pak Edi ngomong, Pak Yani juga ngomong, ya kan? Terpaksa saya jelaskan lagi. Bu Sri Mulyani, ya kan? Januari 2025, ya kan? Berlaku kenaikan pajak 12%. Dirancang, ditetapkan pada dari Jokowi. Tapi yang melaksanakan Prabowo, ya protes lah tiba-tiba jadi presiden kok naik, belum kerja apa-apa. Untung dianulir saja barang-barang mewah saja kan itu. Heboh itu bukan pagar laut. Presiden bilang bongkar. Menteri Jokowi bilang tidak sebagai barang bukti. Pembangkangan dong. Ya kan? Berarti ada apa ini? Kan gitu. Akhirnya besoknya ditegur baru. Kan gitu.
Menteri SDM, gas melon 3 kilo tidak boleh beli kan? Ya nggak? Iya. Nggak boleh pengecer. Ngecer nggak boleh. Dia tahu ini adalah kehidupan yang paling fatal untuk masyarakat bawah, pedagang UMKM. Dia buat seperti ini, aja ribut, antri. Orang ngomong, presidennya apa-apaan nih? Baru jadi presiden, kita bukannya bikin susah, bikin gampang, malah bikin susah. Bahlil. Kenapa dia? Dia sangat berhutang. Kalau tidak ada Jokowi, nggak mungkin dia jadi Golkar. Nggak mungkin jadi menteri lagi. Buktinya apa? Ketika salaman, terlihat jelas kok nyalamin Prabowo, berdiri tegak dia. Begitu Jawa Gibran, cium tangan. Jelas. Gibran loh, bukan Jokowi. Kalau Jokowi cium kaki ya. Ini sabotase ini. Februari 2005, publik hebohkan bensin oplosan. Sabotase lagi. Siapa? Orang Jokowi juga. Kayak gitu. Sehingga rakyat bilang, ini presiden baru jabat, ngerusakin motor gua nih. Beli bensin tapi bikin rusak motor. Kan mulai ada kemarin-kemarin udah dibentuk gitu. Udah diperiksa kejaksaan juga, atau hasilnya saya nggak monitor. Kemudian, lagi, Menteri B. Rakyat kecil yang diganukan. Ya. Penundaan pengangkatan CPNS dan PPK. Ribut kan? Iya kan? Apa-apaan ini presiden? Kok kayak gini kan gitu. Jadi itu memang akumulasi semua itulah namanya perang kognitif seperti itu. Kurang pikiran rakyat yang diracunin terus supaya tidak suka dengan presidennya karena kebijakannya. Itu bagian dari sebut tadi cognitive warfare tadi ya. Iya, ini bagian. Dia tidak berbohongin, beritanya benar kok, kan gitu kan. Tapi rakyat bingung nih, duh, habis ini begini, melon begini, tiba-tiba calon PN gak jadi, kan gitu. Kemudian PPATK memblokir lagi uang yang mendap. Orang Indonesia kebanyakan itu, ya kan, menabung itu sama dengan kalau di bawah bantal. Gitu, disimpan untuk menyimpan uang itu, bukan untuk bisnis. Untuk menyimpan supaya aman. Bisa 2, 3 tahun, 4 tahun nggak diambil. Dan termasuk yang pakai orang itu seperti saya. Saya ketika saya pensiun, saya dapat uang hampir 1 miliar. Karena ada yang di Surabaya, ada yang di Sukabumi. Karena saya orang pokoknya kerja nggak tahu itu, jadi saya tinggalin BRI. BRI ada kumpul-kumpul aja dengan bunga-bunga berbunga. Jadi sifat orang Indonesia itu nabung itu bukan untuk bisnis, untuk menyimpan uang. Nah, ketika diblokir, ada keperluan mendadak, dia bingung. Nggak bisa. Akhirnya apa? Orangnya ternyata negara menghambat akses uang saya. Negara merampas uang rakyat. Negara yang dikatakan siapa ya presidennya, kan gitu. Menghambat akses uang rakyat, presidennya. Legitimasi terhadap pemerintah yang baru berjalan dipapras. Kemudian Juni heboh tambah nikah di Raja Ampat. Siapa Bali juga yang keluarkan juga. Padahal dia orang sana. Udah tahu tuh geopark kok. Kan gitu. Masih dilakukan kenapa? Ini dia lakukan agar dunia internasional menyoroti. Oh, Prabowo itu memang nggak ngerti lingkungan hidup. Wow, blok dia. Udah geopark kok. Ada. Yang kena bukan menterinya, presidennya. Ini. Jadi luar biasa caranya itu. Tambah lagi, udah jelas itu tempatnya di Aceh. 40 dikasihkan ke anaknya Jokowi, Bobi. Oleh Menteri Dalam Negeri kan gitu kan? Tujuannya kan gitu. Ribut lagi kan? Tujuannya apa? Supaya memecah belah antara provinsi-provinsi kan gitu. Supaya tidak pada akur. Ribut kan? Terpaksa ditangani oleh Presiden ini. Dikembalikan lagi coba. Kemudian heboh lagi beras oplosan oleh Menteri Pertanian. Ya kan? Yang katanya merugikan 100 triliun. Gimana? Ceritanya itu. Akhirnya kan goyang semuanya, orang nggak jualan. Orang yang jualan oplosan. Kalau begitu kenapa orang jualan minuman kopi nggak ditangkap? Oplosan itu gula, kopi, apa kan? Oplosan itu. Kenapa ditangkap itu? Iya kan? Udah coba. Kan ini oplosan gitu. Campur ini oplosan juga ini kan. Gitu. Jadi itu yang membuat. Tapi ya kenapa kok saya bingung sampai sekarang? Kok nggak sadar-sadar gitu ya? Lagi bulan Juli. Tanah nganggur 2 tahun kan? Diambil alih pemerintah. Diambil alih pemerintah. Gitu kan. Makanya saya bilang hati-hati loh, jangan 2 tahun bisa diambil pemerintah itu. Iya. Kemudian menterinya juga komunikasinya gimana? Emang Mbahmu bisa bikin tanah kan gitu. Akhirnya harus minta. Jadi sudah uang diambil, tanah nganggur juga diambil. Bikin marah. Saya takut mati, kenapa? Jangan-jangan saya nganggur 2 tahun mau diambil lagi nanti kan. Siapa? Presiden lagi yang jelek gitu. Karena menteri-menteri kan tanggung jawab presiden. Presiden berikan abolisi amnesti, Thomas Lembong kan, dan Pak Hasto itu kan, itu yang dikatakan Nusa tadi, yang ada Nusantaranya itu, kan,
langsung serentak memajukan Prabowo supaya dia cepat naik, memang Gibran gitu kan gitu. Gitu. Nah, ini lagi di ITB, Menteri Bu Sri Mulyani, ya kan? Iya. Bukan katakan urunan partisipasi gitu ngasih dosen, kapan ginaan dosen? Aduh, gitu tuh Pak. Aduh. Di lembaga pendidikan pun dimasuki untuk praktek dimasukin situ. Pasti menterinya suruhan presiden dong, kayak gitu kan? Gitu. Asumsinya seperti itu. Nah, seperti yang kita sampaikan, akhirnya terjadilah demo pemakzulan bupati. Kenapa? Karena transfer ke daerah itu dipotong sekitar 27% ya. Ya, 27%. Ya, 27%. Sampai 30. Padahal 45 sampai 55% itu adalah untuk belanja pegawai. Gitu. Akhirnya PPK honorer nggak bisa digaji. Pengembangan nggak ada. Dan sampai sekarang seperti itu. Maka saya katakan ini bisa membuat keributan secara merata. Karena itu pajak 400%. Iya. Ini kan kebijakan yang bom waktu gitu loh. Warga Pangandaran heboh. Pangandaran itu kan tempat rekreasi. Kok bisa dipasang kerumbu apung ini? Sampai di mana otaknya? Itu sengaja. Karena nelayan tadi belum disentuh. Kelompok nelayan disentuh sekarang itu. Jadi memang ini direncanakan sedemikian rupa. Jadi menteri-menteri itu punya misi. Gitu. Ada lagi PSSI minta bayar royalti untuk naik ke Indonesia Raya. Biar dia jadi manusia bisu itu. Kemudian lagi ini, Jokowi juga ini. Heboh klaim menteri perumahan kawasan pemukiman. Ya, telah membangun puluhan ribu rumah. Dibantu oleh mamenya sendiri, Pak, yang besar. Coba bayangin. Ini adalah salah satu tema dari presiden. Perumahan kan? Ya, janji presiden. Janji presiden. Ya, janji. Iya. 3 juta. Dipatahkan dengan seperti ini. Oh, ternyata presiden bohong. Bayangkan tuh. Akumulasi ini semuanya. Ya kan? Terjadi demo tanggal 28 Agustus. Di depan gedung DPR. Yang mengakibatkan korban ojol kan gitu. Terus tanggal 29 solidaritas penuntut reformasi Polri dan perlindungan hukum. Kan gitu kan? Terjadilah apa yang dikatakan tadi bahwa reformasi Polri adalah ide presiden, perintah presiden, dibentuk oleh panitia presiden. Ya. Kan gitu. Tetapi ya, karena sudah kena seperti ini, timbul keraguan-keraguan presiden. Ya. Karena disudutkan oleh akumulasi tadi kan gitu. Jadi terjadi ya. Sampai saya ngomong kan waktu di Jogja kan, kalau reformasi ini tidak terjadi, maka secara de jure Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia. Tetapi secara de facto, Ya. Jenderal Polisi Sosial kita adalah sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan dua-duanya. Saya ingat dua-duanya. Saya bilang kan kalau kan, dan sekarang terjadi sih gimana tuh kalau kayak gini? Kan gitu. Kemudian blackout hampir seluruh wilayah Sumatera. Orang mengatakan ini jelas-jelas desain. Saya buktikan desain, ya. Pak Kabar kan tahu. RKAB tahun 2025 itu sebesar 790 juta. DMO maksudnya yang harus 25%. untuk Dijual ke dalam dijual ke negeri. dalam negeri Ya. itu 30% sekarang. 25 sampai 30%. 25. Ya. 25%. Oke. Dan ini 1 Januari 2025 sampai dengan Ya. 31 Januari 2025. Maka harus ganti lagi RKAB baru. Ya. Oke? Nah. DMO itu kontrak pengusaha batubara dengan PLN itu kontrak tertulis dan diawasi oleh SDM, ya kan? Oleh PLN sendiri dan dilihat nggak ada namanya terlambat kecuali pos mayor. Contohnya sungainya dangkal nggak bisa berangkat. Dan PLN nggak bisa itu menimbun sampai dengan 2 bulan. Ya. Paling-paling dia cuma 20 hari kan. Lebih dari itu kebakaran. Ini beliau kan lebih tahu sih. Gitu. Sekarang coba lihat RKAB tahun 2026 kosong semuanya. Baru tanggal 13 Maret. Ya. Baru tanggal 13 Maret. Sudah jumlahnya berkurang cuma 600 ton. Ya kan? DMO-nya 25-40, tetapi orang nggak bisa nambang. Nggak punya kok. Ya. Penambang liar, kan gitu? Penambang liar. Akhirnya ya gelap. Akhirnya gelap. Karena 13 Maret itu nggak bisa langsung kerja itu. Ya. Harus ngurus macam-macam lagi kan? Gitu. Ini siapa? Menterinya siapa? Balik lagi. Orang ngomong presiden nggak bisa mimpin. Masa hanya nggak pernah gelap kok jadi gelap? Sabotase. Sabotase ini. Jadi perangkap itu bukan berita bohong, tapi berita yang benar-benar, tapi melumpuhkan. Ya. Tidak bertujuan, nggak usah menangkan logika, nggak pakai menangkan logika lagi. Tujuan adalah membuat masyarakat ragu, lelah, sinis, Nah, terpolarisasi, ini yang kegilaan ekonomi, dan
Jika publik tidak lagi percaya pada informasi atau institusi resmi dan tidak percaya lagi kepada pimpinan, mereka sudah berhasil. Pak Gatot, sampai situ saya mau tanya. Hmm. Ini kan polanya seperti mencoba mengulang 98. Pertama, disebarkan berbagai macam narasi, pemerintah nggak becus, khususnya Prabowo brengsek, ya kan? Sehingga rakyat ini dimarah. Nah, tadi sebut dengan cognitive bias tadi. Nah, ketika marah itulah diharapkan terjadilah huru hara segala macamnya. Nah, saat itulah, pinjam istilah beliau, SOP mengambil alih di tikungan, ya kan? Nah, pertanyaan saya, sebagai seorang presiden yang dilengkapi dengan semua perangkat sumber daya, informasi berbagai macam intelijen segala macam, masa iya nggak ngerti, nggak baca ini, gitu loh, sampai meledak tanggal 28 Agustus kemarin. Kedua, khusus beberapa nama kayak itu kan sangat fatal, sangat bahaya sekali ya, Bahlil, Tito, itu kan bahaya sekali tuh. Kalau Tito itu kan dengan Aceh itu kan bisa disintegrasi ya, sampai Mualim, gubernurnya bikin surat terbuka, pulau kami, kehormatan kami, gitu kan ya. Bahasanya sangat bagus sekali, santun tapi penuh dengan ancaman dan tekanan. Nah, pertanyaan saya tadi saya ulang lagi, masa sih Prabowo nggak ngerti gitu loh. Dan puncak gemesnya tadi ketika Bang Syed mengatakan ini bubur panas di depan mata, tapi dia terlalu lambat, jadi dingin, bahkan dia sekarang dimakan balik gitu loh. Ini gimana ceritanya? Jadi gini, mulai dong saya, apa yang sampaikan pemikiran saya kan, analisa saya bahwa Presiden Prabowo hidup di sound chamber, Oh, Oke. ya kan? Oke. Jadi isinya, wah Bapak itu hebat, Bapak visioner, Kamar Bapak doang, akan mengungkit sejarah. Siapa? Gitu. Ya. Dikelilingin oleh orang-orang itu semuanya. Jadi dia merasa bakal keluar, saya yang paling benar. Kayak gitu. Ketika dia tahu, masalah Jogja tahu loh itu. Kita bicara Jogja tahu kan? Nggak tahu. Tapi aneh. Harusnya belajar sama Cina. Kerajaan Cina itu, kalau namanya sabotase, diingatkan sabotase, Wah. 3 turunan habis. iya. 3 turunan. Pertimbangannya Pak, lebih baik turunan itu dihabisin daripada pertumbuhan darah besar. Kan gitu. Nah ini kalau ini terjadi, kan? Ini terjadi. Apa yang terjadi? Pergantian pemerintah kerajaan, rakyat yang sengsara. Gitu loh. Nah, kita bicara seperti ini kan tujuannya supaya sampai diingatkan. Dan lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ya. Lebih parah lagi. Ini saya ceritakan. Ya. Ketika Dadan, kalau saya sih kayak namanya Dadan itu mau dipilih Pak Prabowo apa, mungkin Pak Prabowo lihat bahwa ini kesayangannya Jokowi. Ya kan? Maka ditaruh situ kan. Buktinya sering sekali ke Solo kan kita lihat. Ya kan? Maka begitu dimasukkan dia kejaksaan, maka naiklah taringnya Jokowi. Awas kau lihat nanti, kan gitu kan. Orang kesayanganmu juga bisa saya masukkan dan bisa dia masukkan dengan tipikor ini. Kontak. Ya? Kontak lah kok. Tuh, kontak lah. Dia bayar kontak, Iya, iya. masuk situ kan itu. Dengan perampasan aset, nggak, saya tidak bicara masalah hukumnya ya. Perampasan aset, lewat pengadilan apa enggak saya nggak tahu itu. Diplomating besar-besaran. Dengan media sosial bahkan banyak pengamat-pengamat mengatakan akhirnya masuklah ke situ. Ditambah lagi sekarang ada tasnya presiden lah, punyanya Pak Safi lah, apalah pembusukan ini. Dan inilah saya katakan kemenangannya di sini. Saya katakan kemenangan mutlak. Menang mutlak. Kenapa sekarang? Semua pejabat takut dengan tipikor. Semua pejabat takut dengan tipikor. Ditipikorkan lagi nanti kan, ya kan? Pengusaha juga takut dengan tipikor. Artinya apa? Kekuasaan dari sana. Prabowo nggak ada apa-apa. Saya katakan Prabowo tidak ada apa-apa sekarang, walaupun dia presiden. Secara lahiriah, para menterinya, pejabatnya takut dengan tipikor. Karena ini adalah yang dibuat oleh Jokowi dan persiapan untuk saat ini. Saya ulangi, ya kan? Yang menang adalah Jokowi, kan? Dengan tipikor ini. Dan semua orang akan takut. Menterinya Jokowi takut, menterinya Prabowo takut kok semua. Dibuat tipikor gimana coba? Tetapi ingat, jurisprudensi bisa juga masuk sebelahnya mana? Rumahnya Pak Prabowo di Kertanegara, dibongkar, ada, diekspos ini rumahnya Prabowo apa? Dipromek Prabowo korupsi, iya kan? Bisa terjadi. Ini bisa makan tuan. Sudah diingatkan gini kalau dibiarin lagi, kan gitu. Kan seharusnya logika berpikir saya kan berubah jadi panglima aja nggak selesai kan gitu. Tapi coba apa yang Lulus Mas Edi, cepat. iya, lulus cepat. Mas Edi kira Prof juga. Ini adalah momentum bagi Presiden Prabowo. Momentum. Momentum. Karena ini memang ini rencana saya. Saya lakukan seperti itu cara saya supaya korupsi bisa ketangkap semuanya. Maka karena yang membuat gaduh ini kan antara kejaksaan dengan kepolisian. Buat gaduh kan gitu. Nah, karena buat gaduh tanpa pengetahuan saya, masa kamu yang bertetangga nggak bisa komunikasi dengan baik, bikin ribut negara, akhirnya keranya kan ke saya. Orang mau tanya, ini negara ini ada pemimpinnya nggak sih? Ada presidennya nggak sih? Ribut gini kok nggak ada apa-apa kan? Itu kan yang digantung dia. Maka kamu saya copot sekarang, dua-duanya.
Dan cari PLT. Jangan definitif dulu PLT. Dipegang oleh presiden, kasih PLT. Tugasmu adalah dari polisi, bintang 3 atau bintang 4, kopi polisi, bongkar itu apa kejaksaan, bongkar yang lainnya. Kalau kamu bisa bongkar hebat, maka kamu bisa jadi definitif nanti. Kejaksaan juga gitu. Bongkar itu polisi. Bongkar itu. Jelas kemenangannya itu apa? Ketika Jaksa Agung yang sudah mengeluarkan pemeriksaan 45 ditambah 2, 4647. Saya bilang ditambah 2, 467 berarti ada maknanya. Ya kan? Terus dicabut lagi. Kan dicabut lagi kan? Nggak jadi. Ini hukum apaan nih? Orang kata, oh ternyata maaf ada yang kata maling sama maling berkoordinasi. Kan gitu. Terus negara ini apa? Rakyat menjadi apa? Karena yang membuat miskin suatu negara adalah korupsi. Ya. Kan itu. Inilah yang katakan jika presiden sudah diingatkan dengan bentuk seperti ini dan indikasi-indikasi yang ada, kan membiarkan. Sejak reformasi Polri, Kapolri sudah melakukan pembantahan. Jelas itu. Iya, jelas. Berulang kali seperti ini kan gitu sama juga. Nah, ini kok belum ada reaksi apa-apa. Apa yang bisa kita harapkan? Mudah-mudahan sekarang ini sedang merenung, berkomunikasi seperti kebiasaannya Pak Kaban kan, merenung dulu dengan komunikasi dengan diri, habis itu terakhir dengan komunikasi dengan Tuhan, dengan doa maksudnya kan. Sudah ada sebenarnya, sudah ada yang saya sebutkan di sini, terindikasi itu semuanya dan sudah jelas, ya kan. Presiden harusnya tanya kan, mana surat yang harus saya tanda tangani? Jangan-jangan kelilingnya udah dibayar. Sangat mungkin. Surat ini jangan sampai ke presiden ya, sehingga presiden tidak bisa tanda tangan. Ya gitu, kalau menteri, apa-apa, kalau partai kan kalau presiden kan harus uji presiden. Dikelilingin aja, bayar aja orang sekelilingnya itu. Dibayar. Patut diduga bisa jadi. Patut diduga kan dia, menurut orang lagi saya. Patut diduga keras. Nah, kalau ini terjadi, lalu siapa presidennya? Dengan kata lain, Kalau itu dalam survei beri, iya. gemanya hanya itu aja. Siap, Bapak Ibu, Pak, apa akan mungkin sejarah begini-begini. MBG itu adalah program yang sangat mulia. Sangat mulia. Setuju? Tetapi tanpa diawasi dengan anggaran besar, ya jadinya seperti itu kan. Tetapi ada yang lebih lagi. Ada yang lebih lagi. Ada 60.000 Oh, masih. lulusan SMA yang pintar-pintar sudah lulus. UKT. UKT. Tapi dia tidak bisa bayar. Kan? Kenapa? Karena anggaran pendidikan dipotong kan? Ya, mereka dipotong seperti itu. Akhirnya bekas Menteri Pendidikan mengatakan, iya terpaksa kamu hidup dari mahasiswa. Kan gitu. Akhirnya universitas itu menjadi market oriented, kan? Economic oriented. Gitu. Ya segitu dulu Bang. Dengan Yang kata lainnya- lain Pak Hah? Kian bisa nggak digarisbawahi sebagai tadi stressing dari Pak Kian. Dengan kata lain ini peluangnya Pak Prabowo untuk menunjukkan gitu ya keputusan yang firm untuk meningkatkan public trust-nya, kepercayaan publik terhadap presiden tentunya, eksekutif. Bahwa jangan dibuang-buang waktu. Ini kan sudah mengerucut ya. Terjadi silang sengkarut kejaksaan dan kepolisian. Masa tidak ada endingnya, cuman kunjung mengunjung kan gitu. Kemarin rangkulan memang, Iya. tapi tidak tuntas. Nyanyi juga karaoke bareng. Iya. Jadi kan gini, semua sudah jelas. Bahkan saya berikan contoh dari kerajaan-kerajaan dia, bahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Gitu. Kalau namanya pengkhianat dulu raja di Indonesia, di makamnya raja itu ada tangga. Itu pengkhianat itu dimakamkan di situ, Di tangga-tangga di itu. tangga itu. Sampai diinjak. Tujuannya apa? Supaya keluarganya semua turunnya dia lihat orang tua pun di makam sini kalau ada yang mau berjelek saya diinjek ini. Gitu. Itu saking bahayanya pengkhianat atau sabotase. Di Cina 3 keturunan dibabat habis. Di Indonesia dimuliakan. Kasih jabatan. Sengku. Ini peringatan ini adalah mungkin juga ini bukan peringatan dari siapa dari Tuhan yang memberikan peringatan kepada kita kan. Kalau dari peringatan enggak ini suatu saat nanti ya menyesal. Kita juga menyesal sih. Iya. Kan itu. Saya ulangi pergantian pemerintahan di tengah jalan dalam kondisi seperti ini. Iya. Rakyat yang akan menjadi korban. Pak Gen, saya melihat ini sepertinya semua sampai yang kita sampaikan justru dimanfaatkan oleh Gen SOP. Sabotase struktural yang Bapak sampaikan dipraktikkan dengan sangat nyata oleh menteri-menteri yang turun Jokowi. Jadi ini ketipu juga kita nih. Kita mengajari Prabowo ternyata dia pakai ilmu itu. Bukan ketipu. Beliau memperingatkan kan itu Ya, fakta-fakta ya, yang sudah maksud saya, dilakukan. maksud saya. Nah, terus yang terakhir kita udah tahu makan bubur panas dari teori saya. Ternyata dari tengah ternyata dipakai
geng yang tim Konsep. TV Core yang dibentuk oleh ini untuk makan bubur panasnya Prabowo. Jantungnya. Jantungnya. Jadi saya bilang, loh, kok Senjata gue jadi dipakai. senjata kita yang dipakai, Pak. Jadi Kita kita logika berpikirnya kan begini. Lebih duluan. Logika berpikirnya gini, secara etika, secara aturan boleh. Ya, presiden tinggal 1 hari pun bisa mengambil kebijakan. Tapi secara etika kan tidak kan. Iya. Dia ini dilakukan pasti ada sesuatu dong. Mereka sudah mempunyai skenario Iya, besar. ada pikiran bener besar kan gitu. Nah, Sebenarnya. ini kan harusnya kan dipahami. Sekarang pertanyaan gini. Pak Prabowo ini punya menteri-menteri yang katanya orang-orangnya dia. Saya mulai punya menteri, punya lembaga, punya tim apalah yang katanya orangnya dia kan gitu. Di mana mereka? Di mana mereka? Sedang menikmati. Ya, menikmati karena bosnya Pak Prabowo jadi presiden, dia menikmati. Atau Mau presidennya apa biarin aja. Emang kepikiran yang penting gua kenyang. berkolaborasi. Iya, iya, Kolaborasi. Kan gitu. Yang penting gua kenyang gitu. berkolaborasi malah. Ya. Atau berkolaborasi malah. Jangan kita Menyatukan. Loh, sekarang gini. Karena kalau saya nih, saya tahu. Saya mau copot, beres. Ya, Beres, Bos. tenang. Ada kabinet petang. Ya. Oh, Kan gitu. Orang-orang itu aja siram. Peng, 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 Selesai. gitu, gitu. kabinet petang ya? Beres, Bos. Kayak gitu kan. Iya, iya. Bisa terjadi itu. Kalau nggak bisa, lihat kekayaan mereka. Iya, iya. Sekarang ini. Sejak sebelum dia presiden sekarang. Saya makin was-was, Pak Doi. Kan begini. Kemarahan rakyat sudah terjadi. Hasil provokasi daripada Agustus kemarin ya. hasil provokasi kabinet membuat kebijakan bikin marah. Yang jelaskan tadi Bahlil dan lain-lain udah marah. Oligarki sudah marah. Ya kan, Pak? Oligarki sudah marah. Partai politik sepertinya sedang menggoreng kemarahan itu. Ya. Faktanya undang-undang polisi yang sangat berbeda dengan keinginan presiden. Jadi, saya melihat ini lebih parah dari 98. Karena ini bisa lah waktu sekejap rakyat marah. Sebentar saya tanya. Ada kan koalisinya banyak partai kan? Ya. Apa 85 kan? Ya. Tapi biasanya yang megang koalisi itu siapa? Ya, ya, Siapa yang megang? Ya, Siapa ya, Jo? sekarang oligarki yang pegang. Nah, oligarki yang pegang. Jadi Pak, menurut saya bisa menyatakan, bisa juga kita menyatakan ini tinggal tunggu waktu aja. Karena semua komponen sudah membelot, Pak. Rakyat marah, oligarki marah. Yang saya dapat informasi, Bapak ke Bandara Soekarno-Hatta jam Jumat sore, itu mereka berangkat semua ke Singapura sana Untuk untuk membicarakan. mengatur strategi. Iya. Mengatur strategi. Nah, saya mohon maaf Pak, saya nggak pernah percaya lagi DPR. Gimana logikanya presidennya yang katanya menguasai 80%, Ternyata kompak membuat keputusan undang-undang polisi yang berbeda dengan pidato presiden. Makanya itu kan saya tanyakan siapa yang Ya, megang? makanya masih punya presiden. Oke, ya, sudah ini mulai ada nih. Sudah mulai ini ya. Kita oke tadi Ya itulah kami bang. Ya. Tidak ada ngaling-ngaling apa bicara saja Oke. semuanya karena kita Mas sebenarnya Yarsu, kalau tujuannya hanya satu aja kan. kondisi yang seperti ini kayak lagu Elvis lah. apa itu? No or never loh buat Oke. Elvis. Oke, no or saya kira itu never. tadi catatan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kan, dan memang dari namanya saja Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kita hadir gitu ketika ketika negara sudah dunia juga sekarang karena Iran dan Amerika masih perang terus berlanjut, itu jangan salah ya, dan makin keras lagi itu juga, dan kita juga Betul. Yang saya katakan ini kan belum saya tutup tentang 60.000 calon mahasiswa. ya, UKT tidak Ya, mau bayar. ya bayar. Kan ini, seharusnya logika berpikirnya presiden memberikan makan bergizi agar anak-anaknya pintar. ya, Oke? Ini udah mau masuk. Setelah pintar, lalu kalau ini yang 60% dibiarkan, nggak ada peran pemerintah untuk memberikan privilege, mungkin dia dibayarin gratis gitu kan. Ini investasi sumber daya manusia loh ini. ya, Nah, nanti Neo stunting generation. ya, gitu nanti ya. yang untuk apa yang BG? Ya. Untuk apa? Ternyata pintar juga bisa sekolah. Tapi dia nggak bisa sekolah. Ya, belum lagi 8.000 apa? Dan ini pun dia nggak bisa bayar, dapat dari EBG juga loh. Ya. Anggaran itu yang anggaran pendidikan yang dikurangi kan gitu kan. Ya, Sebagai- ya. Jadi bijaksana lah presiden saya, kan gitu. Karena bagaimanapun juga 60 ini ada orang-orang yang pandai-pandai di keluarnya masing-masing sehingga jadi diterima. Betul. Berikan kesempatan dia untuk ini. Mimpi dia itu ingin lulus SMA masuk. Ya. Semuanya termasuk saya juga. Karena saya adalah korban itu. Paling tidak sisihkan dana MBG untuk Iya itu dia. Iya, Saya ini korban dari itu loh, Bang. Saran kita Saya Pak dikit, saya Presiden mau masuk untuk arsitek segera dulu, membebaskan mereka. Untuk Masuk bisa arsitek di Bisa UGM. masuk gitu ya. Ya. Di bus, orang tua saya bilang, kamu belajar yang benar ya, karena aku pengen jadi arsitek. Adikmu yang 3 ini nggak bisa melanjutkan. Saya pikir saya egois sekali. Kan gitu. Saya nggak pintar amat. Ternyata STK susah. Disitulah ada sekolah gratis akademi militer. Nah, di sana baru daftar ke sana. Nah sekarang ini Apa apa sih kok 60.000 jadi yang seperti itu. kok jadi Panglima TNI Untuk gitu loh. Kalau nggak jadi panglima TNI. Ya, Oke, saya close di sini karena nanti kalau ini kemana-mana nih Ya, arahnya oke, ya, oke, cukup biar ini kan gongnya pada Pak Gatot ya, Ya, ya. jangan dimentahkan lagi. Ya. Oke, terima kasih atas
kebersamaan Anda semua, perbincangan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, meskipun kelihatannya kita ngomong asal goblek saja, tapi sebenarnya ini sangat serius sekali apa yang terjadi pada bangsa ini, dan ini merupakan semacam sumbangsih kita ya. Ini bukan bagian dari kita kalau kita memprovokasi untuk memprovokasi kebaikan ya, bukan untuk memperkirakan. Pak Gatot tadi sebenarnya kata paling yang menurut saya harus kita pegang, kalau pemerintahan itu jatuh di tengah jalan, yang paling menderita itu rakyat. Itu ya sebenarnya intinya itu. Dan apalagi kalau pemerintahnya jatuh di tengah jalan dan siapa yang naik, jadi berapa siapa, itu lebih parah lagi gitu ya. Oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Saya Yusman Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.